Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat literasi. Kita bertemu kembali dalam channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili. Channel ini khusus membahas soal dunia buku, dunia literasi, dan juga dunia tulis-menulis. Jadi bagi teman-teman yang baru sampai di channel ini, saya berharap teman-teman untuk mensubscribe channel ini. Itu ada di pojok kanan bawah ya. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terbaru terkait dunia literasi, dunia buku, dan juga terkait dengan buku yang sedang dan akan saya review di channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili ini. Terima kasih bila sudah mensubscribe. Selanjutnya, di video kali ini saya tidak akan mereview buku karena buku yang sedang dibaca itu masih belum tuntas, masih belum selesai dibaca. Di kesempatan pada kali ini saya akan membincang persoalan foto pemimpin DKI, yakni Mas Anies Rashid Baswedan yang sedang viral saat ini, yakni foto dengan pose beliau sedang membaca buku yang berjudul How Democracy Die. Foto ini kemudian viral dan bahkan ada meme yang berdampingan dengan foto Mas Anies Rashid Baswedan tersebut, yakni foto Presiden Jokowi yang juga sedang membaca buku tapi membaca buku komik. Ini menurut saya foto dengan pose sedang membaca buku ini akan melahirkan sebuah citra bahwa pembaca buku tersebut yang sedang berpose dengan membaca buku tersebut adalah salah seorang intelektual, salah seorang akademisi, salah seorang pemimpin yang juga memiliki gagasan-gagasan yang tidak sembarangan. Nah, inilah manfaat dari sebuah buku. Buku bisa dijadikan sebagai sebuah pembentuk citra salah seorang tokoh. Kita bisa melihat dalam sebuah perhelatan apapun, dalam setiap kontestasi politik apapun, seorang calon atau kandidat itu sepertinya elegan. Dalam setiap baliho dan poster-poster yang dia sebarkan, dia sedang membaca buku atau berfoto dengan ilustrasi gambar di belakangnya buku-buku yang tertata dengan rapi dan baik. Buku memiliki manfaat yang tidak hanya bisa kita rasakan secara ruhani, secara psikologi ya, tapi juga bisa memberikan efek balik yang luar biasa akibat buku yang sedang dan akan dijadikan sebagai sebuah penanda. Di sini kita akan melihat bahwa buku memiliki manfaat yang luar biasa. Dengan buku, citra bisa ditampilkan. Dengan buku, sosok itu memiliki sebuah gambaran di benak masyarakat. Dengan buku pula, seorang sosok itu bisa dibuat jatuh karena ulasan-ulasan yang ada di dalam sebuah buku. Nah, inilah dunia buku. Dunia yang penuh dengan sebuah kontestasi dan pertarungan gagasan sebenarnya. Tidak hanya pertarungan gagasan citra, tapi juga pertarungan gagasan yang memang benar-benar mempertaruhkan keintelektualan seorang pemimpin. Dari buku yang dibaca sebenarnya kita bisa melihat bahwa seorang pemimpin itu harus dekat dengan dunia literasi. Seorang pemimpin harus dekat dengan buku. Ada banyak tokoh dunia yang semasa hidupnya dia memiliki buku, koleksi buku yang sangat berlimpah. Tidak usah jauh-jauh kita melihat ke tokoh-tokoh pemimpin yang berasal dari luar negeri. Kita lihat saja tokoh pemimpin dari dalam negeri sendiri, yakni Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan yang lainnya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh bangsa yang sangat menggilai buku. Mereka tidak bisa lepas dalam hidup kesehariannya dari benda yang bernama buku. Dengan buku, mereka bisa melanglang buana kemana-mana. Dengan buku, mereka bisa mengetahui informasi-informasi yang dahulu dan bisa menerka dan bisa membaca, bisa menganalisa apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Jadi jika Anda ingin mengetahui masa lalu, maka Anda harus membaca buku. Jika
Jika Anda ingin mengetahui masa kini, Anda membaca media massa atau koran. Jika Anda ingin membaca masa depan, maka Anda harus membaca buku, majalah, kondisi, dan keadaan realitas yang ada di sekitar kita. Itulah pentingnya membaca. Jadi, video atau foto yang ditampilkan yang menggambarkan sosok Mas Anies Rashid Baswedan dan juga Joko Widodo yang sama-sama sedang membaca buku, meskipun genre bukunya berbeda. Bagi saya, kecintaan terhadap membaca itu sudah ditampakkan oleh kedua pemimpin di tanah air ini. Selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan minat baca kita sendiri. Tidak usah berpikir jauh-jauh membangkitkan minat baca masyarakat, tapi bagaimana bisa membangkitkan minat baca kita sendiri. Karena dengan membaca, kita bisa membaca masa depan. Kita bisa mengetahui masa depan. Apalagi ayat yang sudah turun pertama kali di dalam surat Al-Alaq 1-5 itu adalah Iqra. Iqra ini adalah fi'il amar. Iqra ini adalah fi'il amar, kata perintah yang bermakna bacalah. Jadi Iqra ini adalah perintah yang berasal dari Tuhan kepada manusia untuk melakukan aktivitas membaca. Aktivitas membaca di sini tidak hanya membaca buku, tapi juga membaca keadaan, membaca realitas sosial yang ada di sekitar kita. Iqra posisinya sebagai fi'il amar. Tentu yang namanya kata perintah, apalagi yang berasal dari Tuhan, adalah wajib dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, hukumnya berdosa. Iqra bagi saya itu sama posisinya dengan aqimis shalah. Sama-sama kata perintah dari Tuhan yang sama-sama juga wajib kita laksanakan. Jadi jangan berpikiran bahwa karena tidak membaca Anda tidak berdosa. Itu pikiran yang keliru. Justru karena Anda tidak membaca, Anda telah berdosa karena Anda tidak melaksanakan perintah yang sudah dititahkan oleh Tuhan di dalam kitab sucinya, yakni di Al-Quran. Kedua tokoh pemimpin ini, yakni Anies Baswedan dan juga dengan Joko Widodo, yang sama-sama sedang membaca buku, itu adalah gambaran bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, Anda harus membaca buku apapun itu. Entah itu buku politik, buku sosial, buku budaya, ekonomi, atau bahkan komik sekalipun. Jadi jangan menganggap enteng buku yang sedang dibaca oleh siapapun itu. Entah ia komik atau buku apapun. Intinya adalah satu, membaca. Karena itu adalah kata perintah dari Tuhan. Nah, ini yang kadang dilupakan oleh segenap masyarakat di tanah air. Jadi saran saya kepada semua penggemar literasi di seluruh tanah air, bangkitkan minat membaca, karena membaca sudah menjadi tradisi dari para pendiri bangsa. Kita masih ingat bagaimana Bung Hatta pernah berkata, saya di penjara tidak apa-apa, asalkan saya tidak berjauhan dari buku. Bung Karno pun begitu. Di dalam sebuah bukunya yang berjudul Revolusi Belum Selesai, Bung Karno menceritakan kepada beberapa wartawan ketika dia menyampaikan pidatonya di hadapan beberapa wartawan bahwa buku yang ada di dalam kamar Bung Karno itu berserakan sampai di atas kasur beliau. Bahkan untuk tidurnya saja di kasur itu ruangnya sangat sedikit karena saking banyaknya buku yang ada di dalam kamar Bung Karno. Tidak hanya buku yang dibaca, ternyata majalah juga. Itu diakui Bung Karno di dalam bukunya yang berjudul Revolusi Belum Selesai. Belum lagi Tan Malaka, bagaimana ketika beliau melakukan pelarian ya, sampai beliau harus merelakan bukunya itu dibuang. Nah, ini adalah gambaran bahwa negara ini dibangun oleh para pemimpin yang mereka cinta pada buku, cinta pada membaca. Jadi bagi teman-teman penggiat literasi, kita giatkan kembali aktivitas membaca dimanapun. Tujuannya adalah agar mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sekian dari saya, kurang lebih
lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.